Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surya Saputra, NPM 19150610006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID 4.1, yaitu pada eh, educate and train user. Mungkin langsung saja ke materinya. Jadi educate and train user dalam proses ini itu membahas mengenai bagaimana cara perusahaan mengelola sumber daya manusia sebagai resource penting dalam perusahaan. Nah, dalam hal ini menyangkut training terhadap user, materi training sesuai dengan kebutuhan user. Nah, proses ini menjelaskan mengenai sistem pelatihan yang dipakai oleh perusahaan sehingga dapat memenuhi standar SDM yang dibutuhkan. Nah, kemudian pendidikan yang efektif untuk semua pengguna sistem IT, termasuk bagian IT, itu perlu untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dari masing-masing kelompok pengguna. Nah, selain mengidentifikasi kebutuhan, proses ini mencakup mendefinisikan dan melaksanakan strategi untuk pelatihan yang efektif dan mengukur hasil pelatihan tersebut. Sebuah program pelatihan yang efektif meningkatkan penggunaan teknologi yang efektif dengan mengurangi kesalahan pengguna, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kepatuhan dengan kontrol kunci seperti kebijakan keamanan pengguna. Selanjutnya ada kontrol proses. Nah, jadi ada 4 kontrolnya, yaitu yang pertama pemenuhan kebutuhan bisnis, yaitu secara efektif dan efisien menggunakan aplikasi dan solusi teknologi dan memastikan kepatuhan pengguna terhadap kebijakan dan prosedur. Kemudian yang kedua yaitu dengan berfokus pada pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pelatihan pengguna TI, pelaksanaan strategi pelatihan yang efektif dan pengukuran hasil. Kemudian yang ketiga yaitu dicapai dengan yang pertama menetapkan kurikulum pelatihan, kemudian menyelenggarakan pelatihan, kemudian menyampaikan pelatihan, lalu yang terakhir yaitu memantau dan melaporkan efektivitas pelatihan. Nah, yang keempat yaitu diukur dengan jumlah panggilan meja layanan karena kurangnya pelatihan pengguna, kemudian persentase kepuasan pemangku kepentingan dengan pelatihan yang diberikan, kemudian jeda waktu antara identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyampaian pelatihan. Nah, selanjutnya ada kontrol tujuan. Jadi yang pertama ini identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Menetapkan dan memperbarui kurikulum secara berkala untuk setiap kelompok sasaran karyawan dengan mempertimbangkan yang pertama yaitu kebutuhan dan strategi bisnis saat ini dan masa depan. Kemudian nilai informasi sebagai aset, kemudian nilai-nilai perusahaan yang terdiri atas nilai etika, budaya kontrol dan keamanan, serta dan lain-lain. Kemudian implementasi infrastruktur dan perangkat lunak TI baru, yaitu paket atau aplikasi. Kemudian keterampilan saat ini dan masa depan, profil kompetensi, dan kebutuhan sertifikasi dan atau kredensial serta akreditasi ulang yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu metode penyampaian, misalnya ruang kelas atau berbasis web. Kemudian ukuran kelompok sasaran, aksesibilitas, dan waktu. Nah, kontrol tujuan yang selanjutnya yaitu penyelenggaraan pelatihan dan pendidikan. Berdasarkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan yang teridentifikasi, identifikasi kelompok sasaran dan anggotanya, mekanisme penyampaian efisien, guru, pelatih, dan mentor. Kemudian tunjuk pelatih dan atur sesi pelatihan tepat waktu. Rekam pendaftaran termasuk prasyarat, kehadiran, dan evaluasi kinerja saat pelatihan. Kemudian yang ketiga yaitu evaluasi pelatihan yang diterima. Nah, mengevaluasi penyampaian konten pendidikan dan pelatihan setelah selesai untuk relevansi, kualitas, efektivitas, retensi pengetahuan, biaya, dan nilai. Kemudian hasil evaluasi ini harus menjadi masukan untuk definisi kurikulum masa depan dan penyampaian saat pelatihan. Selanjutnya ada pedoman manajemen. Jadi di pedoman manajemen untuk train user ini ada inputan dan juga output. Nah, untuk input ini yang pertama PO7 yaitu keterampilan dan kompetensi pengguna termasuk pelatihan individu, persyaratan pelatihan khusus.
Kemudian input yang kedua yaitu AI4, materi pelatihan, persyaratan transfer pengetahuan untuk solusi penerapan. Kemudian input yang ketiga yaitu DS1 yaitu OLE. Kemudian input yang keempat yaitu DS5, persyaratan pelatihan khusus tentang kesadaran keamanan. Kemudian input yang kelima yaitu DS8, laporan kepuasan pengguna. Kemudian akan menghasilkan output yaitu berupa yang pertama laporan kinerja proses pembaruan, kemudian selanjutnya yaitu dokumentasi yang diperlukan. Kemudian ada tujuan dan metrik. Jadi untuk tujuan dan metrik ini ada beberapa proses atau bidang yaitu IT, proses dan juga kegiatan. Untuk pada IT itu sasarannya yaitu memastikan kepuasan pengguna akhir dengan penawaran layanan dan tingkat layanan. Kemudian yang kedua, pastikan penggunaan dan kinerja aplikasi dan solusi teknologi yang tepat. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan infrastruktur, sumber daya dan kemampuan TI. Nah, untuk metriknya yaitu jumlah peningkatan produktivitas karyawan sebagai hasil dan pemahaman yang lebih baik tentang sistem. Kemudian yang kedua yaitu persentase peningkatan kepuasan penggunaan dengan peluncuran layanan, sistem, atau teknologi baru. Kemudian untuk yang kedua yaitu proses. Jadi di proses ini sasarannya ada menetapkan program pelatihan untuk pengguna di semua tingkatan dengan menggunakan metode yang hemat biaya. Kemudian mentransfer pengetahuan kepada pengguna aplikasi dan solusi teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran akan risiko dan tanggung jawab yang terlibat dalam penggunaan aplikasi dan solusi teknologi. Nah, untuk metriknya yaitu jumlah panggilan meja layanan untuk pelatihan atau menjawab pertanyaan, kemudian persentase kepuasan pemangku kepentingan dengan pelatihan yang diberikan, kemudian persentase karyawan yang dilatih. Nah, selanjutnya yaitu pada bidang kegiatan, itu sasarannya menetapkan kurikulum pelatihan, kemudian menyelenggarakan pelatihan, kemudian menyampaikan pelatihan, dan memantau dan melaporkan efektivitas pelatihan. Nah, untuk metriknya yaitu frekuensi pembaruan kurikulum pelatihan, kemudian jeda waktu antara identifikasi kebutuhan pelatihan dan penyampaian pelatihan. Jadi tujuan dan metrik ini untuk masing-masing bidang ini saling berkaitan, digambarkan dengan arah panah. Selanjutnya yaitu maturitas model. Jadi manajemen proses mendidik dan melatih pengguna yang memenuhi kebutuhan bisnis untuk TI secara efektif dan efisien menggunakan aplikasi dan solusi teknologi dan memastikan kepatuhan pengguna terhadap kebijakan dan prosedur adalah jadi yang nol atau pertama ini non-existent, yaitu ada bukti bahwa organisasi telah mengakui perlunya program pelatihan dan pendidikan, tetapi tidak ada proses standar. Dengan tidak adanya program yang terorganisir, karyawan mengidentifikasi dan menghadiri kursus pelatihan sendiri. Beberapa kursus pelatihan ini membahas masalah perilaku etis, kesadaran keamanan sistem, dan praktik keamanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu initial atau ad hoc. Ada bukti bahwa organisasi telah mengakui perlunya program pelatihan dan pendidikan, tetapi tidak ada proses standar. Dengan tidak adanya program organisir, karyawan mengidentifikasi dan menghadiri kursus pelatihan sendiri. Nah, selanjutnya yaitu repeatable but intuitive, yaitu ada kesadaran akan perlunya program pelatihan dan pendidikan dan untuk proses terkait di seluruh organisasi. Pelatihan mulai diidentifikasi dalam rencana kinerja individu karyawan. Nah, proses dikembangkan ke tahap di mana pelatihan informal dan kelas pendidikan diajarkan oleh instruktur yang berbeda, sementara mencakup materi pelajaran yang sama dengan pendekatan yang berbeda. Kemudian selanjutnya yaitu define. Program pelatihan dan pendidikan dilembagakan dan dikomunikasikan, dan karyawan serta manajer mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pelatihan. Nah, proses pelatihan dan pendidikan distandarisasi dan didokumentasikan. Anggaran, sumber daya, fasilitas, dan pelatih sedang disiapkan untuk mendukung program pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu manage and measurable, yaitu ada program pelatihan dan pendidikan yang komprehensif yang memberikan hasil yang terukur, tanggung jawab jelas, dan kepemilikan proses ditetapkan. Nah, pelatihan dan pendidikan merupakan komponen dari jalur karir karyawan, manajemen pendukung, dan menghadiri sesi pelatihan dan pendidikan. Semua karyawan menerima pelatihan
perilaku etis, dan kesadaran keamanan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu optimize. Jadi pelatihan dan pendidikan menghasilkan peningkatan kinerja individu. Nah, proses ini kemudian disempurnakan dan terus ditingkatkan, memanfaatkan praktik eksternal terbaik dan pemodelan kematangan dengan benchmarking terhadap organisasi lain. Semua masalah dan penyimpangan dianalisis untuk akar penyebabnya, dan tindakan yang efisien diidentifikasi dan diambil yang paling tepat. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.